Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwita Laila Fitriana, Prodi Akuntansi Syariah, kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS semester 2 dan menjelaskan materi maslahah al-mursalah, yaitu tentang apa pengertian maslahah al-mursalah, dasar-dasar hukum maslahah al-mursalah, macam-macam maslahah al-mursalah, dan kedudukan maslahah al-mursalah. Baik, saya akan lanjutkan dengan pembahasan pertama, yaitu tentang apa pengertian maslahah al-mursalah. Dari segi bahasa, maslahah berasal dari kata salahah dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan dari kata buruk atau rusak. Kalimat masdar dengan arti salah artinya manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan. Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, dan dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah. Dengan begitu, maslahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan. Dalam mengartikan maslahah secara definitif, para ulama terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama. Namun, dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa maslahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia. Sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, maslahah al-mursalah ini juga adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil tetapi juga tidak ada pembatalannya. Dilanjutkan dengan pembahasan kedua tentang dasar-dasar hukum maslahah al-mursalah, sebagaimana yang telah dipahami bahwa pelembagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan sekaligus untuk menolak timbulnya kemudaratan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Namun, kemaslahatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang dipandang mengandung maslahah saat ini belum tentu dipandang maslahah pada masa dulu atau masa datang. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap maslahah oleh seseorang belum tentu dapat dianggap maslahah juga oleh orang lain, sehingga kemaslahatan itu bersifat relatif sekali dan menuntut terjadinya perubahan. Jika manusia, lingkungan, dan situasi atau masa menghendaki terjadinya perubahan sesuai dengan kaidah, adapun landasan yuridis untuk menerapkan metode maslahah mursalah ini sebagai dalil hukum didasarkan pada dalil akli rasio, yaitu para sahabat telah menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan karena khawatir Al-Quran bisa hilang. Para sahabat menggunakan maslahah mursalah sesuai dengan tujuan syarak atau al-malaimah limaqasidal syari', sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuannya tersebut. Tujuan pelembagaan hukum Islam adalah untuk merealisir kemaslahatan. Pembahasan ketiga, yaitu tentang macam-macam maslahah al-mursalah. Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, maslahah dibagi menjadi 3 macam,
yaitu 1. Maslahah al-daruriyah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan umat manusia. 2. Maslahah al-hajiyah, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daharuri. 3. Maslahah al-tahsiniyah, yaitu maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat haji. Namun, kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.